ventilator bagian menu. Klik modus berarti dia masuk ke pilihan modus. Di situ teman-teman nanti dikasih sajian pilihan. Kalau volume sederet dengan SIMV berarti dia main volume semuanya. Satu deret. Ya, bagian bawah pressure ke arah SIMV spontan, dia berarti mainnya pressure semua. Yang membedakan adalah kalau dia di baris pertama, line pertama di sini berarti dia ke knockdown. Knockdown berarti pasiennya memang pasif, ya. Dia nggak ada usaha bernafas sama sekali. Iya, nggak ada usaha sama sekali atau dibuat gagal nafas. Kalau ini berarti dia itu ada asis. Asis berarti ada usaha nafas pasien. Nah, lebih baik lagi teman-teman harus kaji ulang ketika mau mindahin dari kontrol. Ya, ini kontrol baik itu pressure ataupun volume ke sini, dilihat hemodinamiknya. Ya, RR-nya minimal dia paling tidak 8, baru kita bisa advise ataupun tanya ke dokter untuk perubahan SIMV gitu. Tapi ketika transportasi teman-teman jangan langsung berubah, biarin aja apa adanya di rumah sakit. Nah, untuk spontan berarti adalah syaratnya dia RR-nya ya minimal dia 12, lebih aman lagi gitu kan. Jadi teman-teman nanti merujuk pasien nih dari ICU ataupun dari ruang resus ke rumah sakit lain ya. Kalau memang dia nafasnya 12 dari rumah sakit udah spontan, oh berarti udah right, berarti sesuai dengan konsep ventilator itu ya. Masuk ke CMV ini Rin. Nah, kontrol mandatory ventilation, klik. Nah, confirm artinya menyetujui, confirm Rin. Di situ ada pilihan, diklik biar nggak balik. Nah, biar nggak balik. Nah, di sini ada item yang harus diisi. RR berarti mesin harus memberikan 12 wajib. Ya, syaratnya apa tadi? Pasiennya nggak ada nafas sama sekali atau dibuat ke knockdown, anestesi. 12, 14. Minimal 12 ya. Seringnya 12 14. Lebih dari itu nanti khawatirnya adalah dia terjadi usaha nafas yang berlebih, WOB-nya meningkat. Jadi pasien dengan ditidurkan, dia memang harus diistirahatkan, jangan kepake energi banyak-banyak, cukup 12 atau 14. Nah, sedangkan untuk VT atau volume tidal, teman-teman patokannya adalah koefisien 5, 6, 7, 8, 9 atau 10. Kita pakai familiar aja yang sering digunakan rumah sakit. Mereka kan aplusan, kemudian perkembangan AGD kan udah selalu persif atau per hari, dari awal persif kemudian per hari dan per minggu. Jadi patokannya pakai angka yang besar 10 koefisien apabila dia berat badannya sangat ringan. Contoh ya, BB-nya 40, pakai koefisien 10 jadinya 400, nggak masalah ya, daripada nanti berlebih. Dan sebaliknya kalau dia BB-nya besar, koefisien depannya yang dipakai adalah perkaliannya adalah angka 5 atau 6. Oh gitu. Misalkan berat badannya 100. Misalkan berat badannya 80, ya, berarti minimal 80 kali 5. 80 kali 5, benar ya? 5 kali 80 ya. Iya, boleh. Oke, klik lagi, confirm. Oke. Sip ya. 500 600 familiar itu aja. Ya. Atau ngikutin dari rumah sakit. Kecuali kalau dia itu volume tidalnya sengaja atau tidak, oh ternyata 700, tanyakan ini kira-kira berlebih enggak gitu. Ya. Jangan-jangan dia itu malah barotrauma ataupun gangguan analisa gas darahnya. Kemudian 1:4 itu adalah inspirasi ekspirasi. Artinya mesin itu dibuat fisiologis agar dia nggak cengap-cengap, intinya kayak gitu aja. Jadi dikasih kesempatan 1 detik untuk menghirup nafas, 2 detik itu untuk mengeluarkan nafas yang disedot oleh mesin. Berarti dibikinnya 1:2. 2 fisiologis. Seperti ini. Iya betul. Oke, klik. Kemudian PEP dia itu fungsinya adalah mempertahankan biar paru-paru nggak kolaps atau nggak nempel atas bawah kanan kiri, intinya gitu. Jadi kalau kayak balon itu jangan dibuat kempes sekali. Nah, dibuat dia di positif 5 untuk menghindari kolaps. Jadi minimal 5 ya, dewasa. Maksimal berapa? 5 sampai 8 masih familiar ya, tapi seringnya 5. Ya, fisiologis saja. Kemudian flow trigger itu bisa pakai 345. Jadi semakin ke kanan dia semakin sensitif nanti. Fisiologis saja 345. Itu aja. Flow trigger tadi apa? Flow trigger itu adalah
trigger atau suatu kegiatan bernafas ya untuk mempengaruhi volume ataupun flow udara yang masuk. Contoh ya. Jadi kalau dibuat 4.0 adalah 4.000 liter per menit. Ini aja. Jadi 1 menit itu 4.000 yang masuk. Jadi kegiatan kita menghirup volume tidal kan 500, ya kan, itu maksimal kan, misalkan RR-nya kan 12, jadi kan 6.000. Jadi kalau udah masuk dia 100 200 cc dia langsung dorong. Jadi fungsi ventilator ini adalah dia tekanan positif. Tekanan positif artinya dia dorong. Ketika dia narik, dia begitu narik, dia anggapannya adalah menarik saja, tapi bukan tekanan sebutannya, cuman menyedot aja. Jadi memberikan udara oleh mesin, semua versi ventilator berbagai merek yang sekarang adalah semuanya tekanan positif. Jadi ini artinya 5.0 adalah ketika dia ada gerakan usaha ataupun ada dorongan positif, dia masuk 5 liter per menit. Misalkan nih kalau dia semakin sensitif kayak kasus MG, myasthenia gravis, kemudian GBS, Guilin-Barré-Ström, itu kan sedikit gerakan mimik muka dia langsung mendorong. Beda lagi kasusnya, dia sensitif sekali, jadi kayak gerakan muka aja udah dorong aja gitu kan. Beda dengan kasus-kasus itu. Kalau fisiologis 3-4-5 udah cukup. 3-4-5. Iya, bisa 4, bisa 5, seringnya 4-5 sih, masih fisiologis. Ya tadi ini 1:2 ya. Iya. Itu 1 milik inspirasi, adalah milik ekspirasi. Oke, itu fisiologis saja ya. Contoh 1:2 yang ini kan, misalkan RR-nya kan 12 nih, berarti 1 kali nafas adalah 5 detik sekali, gitu kan? Teman-teman boleh ngitung atau dia udah ngitung sendiri di sini nih. 1,67 detik itu kegiatan si venti itu mendorong atau memberikan tekanan positif untuk memberikan dorongan inspirasi. Ya, di situ. Sedangkan yang banding 2, dia korelasinya adalah 3,3 detik dalam 1 kali nafas. Artinya dikasih kesempatan untuk mengeluarkan CO2 dan H2O2. H2O sorry ya, air ya. Kemudian fraksi oksigen di sini. Fraksi oksigen adalah konsentrasi. Jadi campuran antara oksigen murni dengan udara bebas. Siapa yang berperan di sini? 2, yaitu tabung oksigen dan kaset oksigen. Jadi di awal kan nanti ada pre-off check kan, ada thickness, kemudian apalagi tadi flow sensor, kemudian O2 cell. Nah, kalau dia fungsi O2 cellnya buruk, maintenance ataupun nggak diganti lebih dari 1,5 tahun, biasanya nggak sesuai validasi, dia masuk. Mintanya 40%, dia belum tentu kadarnya 40%, bisa kurang dari 40%. Biasanya sih kalau yang portable itu nggak lama sih, 1,5 tahun. Tuh. Umumnya berapa oksigen? Nah, kalau dia ke knockdown, awalnya dia 100, 15 menit, bahkan cuma 10 menit dia turun 95, atau bahkan drastis 90, bisa tergantung dari analisa gas darahnya dan kondisi lapang paru itu ya. Tapi seringnya 100 itu dipakainya setengah jam sih. Seringnya karena kan khawatirnya biar dia itu pekat dulu. Tapi nggak boleh lebih dari itu bahaya. Kalau oksigen 100% lebih dari sejam itu udah bahaya. Tapi ada beberapa kasus ya 100%, ya misalkan dia itu memang ini ya, PO2 nya itu sangat terancam. Kasus-kasus lain misalkan ya. Tuh, intinya kalau dia kontrol paling tidak itu di atas 70% fraksinya. 70% apanya? Iya, fraksinya, Ririn. Fraksi oksigennya. Kalau misalkan misalkan ini nih intubasi tadi jam 1 siang, ya wajar kalau masih dikasih 80%, 90%. Tapi kalau dikasih 100 di hari ketiga itu nggak wajar. Di hari kedua nggak wajar. Di hari ke-1 mungkin ada pertimbangan lain, gitu kan? Tuh, khawatirnya keracunan. Kalau pada bayi neonatus itu bisa menyebabkan kebutaan, kemudian otaknya kering. Oke, itu ya. Langsung sini nih. Oke, ini ya contohnya, saya benerin lagi di sini. Sip. Nah, jangan lupa ya oksigennya dibuka. Tapi berhubung ini karena biar nggak rusak, oksigennya nggak ada 21%, biar kaset oksigennya nggak terlalu ini kerja rodi dia. Oke, ini 500 boleh, 560 boleh, 600 juga boleh. Oke, kita oke. Mana oke-nya? Langsung main gak Rin? Start ventilasi. Tes langnya Rin. Ini sebenarnya
sebelum ke ETT HME Rin ya. HME itu Rin. Oh, ada HME Buat videonya Rin. Ya. Buat yang ini filternya ya. Ya, fungsinya dia filter bakterial biar nggak infeksius ke alat satu. Yang kedua adalah Ini disposable. disposable. Oke. Yang kedua adalah fungsinya melembabkan. Jadi kalau dulu itu nggak ada HME, dia itu pakai trap humidifier. Tetapi kekurangannya adalah ketika dia ngetrap di situ, ya 2 hari 3 hari kemudian teroksidasi dari lingkungan, ternyata di swab itu bakterinya banyak banget. Lebih baik kayak gini, kelihatannya dia kuning atau udah mulai pekat, nggak usah nungguin berhari-hari. Kalau dia sudah mulai kental ataupun dia sudah lengket walaupun dia nggak kental, ya kan, atau berubah warna dikit walaupun masih encer, seharusnya diganti seharusnya. Berarti ganti ini setiap Nggak mesti, tergantung positif. Iya, kalau udah jelas kalau kotor banget. Kotor banget baru kita ganti. Iya. Oke. Ini ada tulisan low minute. Nah, low minute volume berarti ada perubahan terhadap volume yang tidak sesuai. Seharusnya berapa Rin? Minute volume Rin? Minute volume. Adaptasi berarti. Jadi gini, ini kalau ke paru-paru beneran berbeda dengan tes lung. Ini untuk mengetes ini aja. Oksigen. Iya, oksigen aja masuk nggak, itu aja ngembang nggak, itu aja. Karena apa? Ini posisi bahannya berbeda dengan elastisitas paru. Sekenyataannya kalau ke pasien beneran ini langsung adaptasi. Kalau nggak ada masalah lapang paru. Iya, contohnya udah adaptasinya lama kalau ke tes lung. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini harus 12 di awal. Kalau memang Reden langsung pasang, ya. Intubasi jam 1, Ririn bawa jam 9 malam, di sini udah nambah di atas 12, berarti dia sudah mulai asis. Contoh, di sini 18, 15 berarti ada asis. Asis itu usaha nafas. Usaha nafas sendiri. Nah, terus kalau River gimana? Ya udah biarkan saja. Karena dia masih range batas normal, nafas normal. Kecuali dia itu sudah di atas 24. Artinya 2 kali lebih atau sama dengan yang kita setting. 12 berarti 24, 26, 27. Hati-hati. Dia harus konsul dulu. Iya, harus konsul dulu, lihat analisa gas darahnya, hemodinamik. Hemodinamik dia cuma saturasi. Karena dia nanti perubahan terhadap tensi. Ya kan, kemudian terhadap apa namanya? Saturasi dan sebagainya. Tuh, kalau VTE ini adalah perkalian, volume tidal yang kita masukkan 560 kan? Iya. Iya, 560 plus minus di sini. Ya, bisa 500. Tapi seharusnya persis. Ya, karena kan di sini paru-parunya tidak sama persis dengan paru-paru manusia. Kalau ke pasien aslinya mendekati plus minus, iya. Ya, paling valid ininya apanya nilai akuratnya nggak nyampe lebih dari 100. Ini kan hampir 100 itu tadi kan. 560, 460 kan 100. Iya, itu. Nah, kalau yang bagian 5,6 dia nampaknya sama ini. Ini sekali ini ketemunya ini. Boleh di kalkulator. Ya, tapi dia prosesnya lama. Jadi hitungan ini bisa jadi ini perubahan setengah menit yang lalu. Dia ngitung dulu ini. Nggak langsung di ujung-ujung ini berubah. Ini kayak gini, ini kayak gini, enggak, belum tentu. Ini juga menyesuaikan. Itu tekanan jalan nafas. Misalkan nih, Ririn awalnya bawa dari IGD atau ICU ke ICU nih, ya kan? Oh, ternyata peaknya, P itu kan pressure, peak itu puncak dari sini keluarnya inspirasi, pas di atas paru-paru itu namanya tekanan jalan nafas. Nah, di situ kalau dewasa itu kalau sudah 34, 35 itu sudah merah, artinya harus diatasin segera. Kalau 31 kuning berarti itu wanti-wanti, harus cross check. Apa aja yang di cross check, Rin? ETT-nya, ukurannya, kemudian sekretnya. Iya, kemudian sekret yang di sini dia menyebabkan tekanan jalan nafas. Jadi kayak pipa dipimpet pakai jari, dia kencang itu tekanannya besar. Iya, itu. Jadi harus dicari. Kenapa? Karena nanti kalau dianggapnya adalah sekretnya bersih, real nggak ada sumbatan, oh berarti ada masalah di ukuran ETT. Nanti masalahnya volumenya nggak masuk, nggak nyampe. Oh, ternyata ETT-nya udah sesuai. Regulernya dewasa itu 7,5, 7. Oh, berarti tes lungnya ininya bener. Kemudian breathing circuitnya bener, nggak ada sumbatan, nggak ada sekret, bersih. Kemudian HME-nya masih bersih. Berarti yang dikhawatirkan adalah
keadaan komplain paru. Berarti paru-parunya memang udah sangat kaku. Iya. Contoh pasien PPOK. PPOK kan kalau udah masuk kan ini ketergantungan. Itu ya. Lanjut. Nah, ketika Ririn lihat di Kardex nih, Mbak ini hari keberapa? Hari kelima, ya kan? Aplusannya sesuai, pasiennya sesuai. Oh, ternyata pasiennya dia tuh hemodinamiknya ada perubahan. Kemudian ada asis usaha nafas. Entah itu usaha nafasnya 6 ditambah 12 jadinya 18 atau 8 ditambah 12 jadi 20. Oh, ternyata itu lihat Kardex usaha nafasnya sudah sehari. Itu wajib ngasih tahu. Ini anaknya mau diganti apa ya, Mbak? Seharusnya boleh ngasih tahu. Khawatirnya di ruangan kan banyak iya, belum dikonsulin atau belum sempat atau belum baiknya visit. kalau misalkan ada asis gitu, iya, kalau udah minimal 8, iya minimal 8 udah boleh mengajukan ini diganti nggak intinya gitu. Tapi syaratnya adalah minimal 1 kali 24 jam. Artinya dia sudah mulai menopang sendiri tanpa topangan lain gitu. 1 kali 24 jam. Iya minimal itu sudah mulai berani nafas, tapi mulai bukan berani banget ya. Itu jadi boleh Mbak ini ganti enaknya ya enaknya mau diganti atau gimana ya Mbak, atau konsulin dulu gitu. Oh Mbak ternyata belum dikonsulin. Oh ya udah konsulin dulu, tapi nggak boleh langsung dibawa. Iya, adaptasi dulu. Oh ternyata ACC nih dari anestesi ataupun KIC-nya boleh dia turunin, mestinya turunin bantuannya jadi SINV, jadi SINV nih Rin. Nih, tapi jangan di stop ya, jangan di stop. Oh, tinggal dirobah. Dirobah aja. Nah, pindah menu di situ. Nah, di sini RA-nya turunin. Tadi kan nafasnya misalkan 8. Ini boleh 10 dulu. Kan masih wajar. 8 tambah 10 18. Iya, tapi harus turunin tetap dari 12, 10. Masih sama kalau ya. tidak sama, PPL 5. Ini di sini ngelihatnya. 1:2? Iya, ke sana, Rin. Ke sana. Sini Rin, lihatnya di sini 1:2-nya nih. Dia ngentuknya kan detik. Oh iya. Nah, flotigen terusin aja. Oksigennya kan tadi misalkan 70 sampai 100 kan. Ririn ngelihat 80. Boleh dari angka yang 80 dulu ya. Nggak apa-apa, lebih baik lagi. Yang paling deket startnya dia yang waktu ngaplus aja. Tadi nggak ada usaha nafas tadi, tetap kasihnya 80. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan bantuan RR-nya dikurangin. Kenapa? Biar dia tuh adaptasi dulu dengan konsentrasi oksigen 80. Oh, nanti baru 80. bisa diturunin lagi gitu. Iya, tapi nggak boleh langsung dibawarin. Seyogyanya sih paling nggak 1 jam, tapi banyak kan di lapangan suruh buru-buru ya udah setengah jam. Yang penting ya, yang penting lihat ininya, respon adaptasi sama hemodinamik terakhirnya di foto-foto. Kalau bisa sebelum jalan, oh ternyata tadi sebelum jalan RA-nya sekian Mbak, saturasi sekian, jadi nggak disalahin. Dalam arti transportable itu loh Rin. Iya betul. Ini Sinvirin. Jadi kalau dia kontrol volume, di sini juga mainnya volume. Kan nggak berubah, cuman ini doang bagian yang berubah, nambah ini doang. Ini bagian dia itu wajib ngasih. Jadi gini, ini wajib ngasih. Ini wajib ngasih mesin. Ini? Iya, ini yang kotakan ini mesin wajib ngasih. Nerusin yang tadi loh, Din. Ya. Jadi kita mau perpindahan ya dari transisi SIMV ya. Transisi gawat daruratan krisis ya. Ini tadi berapa? 80 misalkan dari awal nerusin yang kontrol yang tadi ya anggap aja dulu 80 karena oksigennya nih ya. Nah ini proses support adalah ketika ada nafas dia baru bantu. Kalau nggak ada nafas berarti rel cuma nafas 10. Paham sampai di sini? Iya misalkan dia proses support itu minimal dia itu di atasnya PEP berapa? 5. 6 boleh nggak? Boleh, 6 juga boleh tapi seringnya adalah 8, 10. Boleh 6? Boleh. Yang penting di atas PEP. Maksimal berapa ini? Maksimal ya rata-rata dia seringnya adalah maksimal 15, tapi keadaannya ditentukan kondisi paru. Jadi dia seringnya itu 10-12. Ya pokoknya range itu jangan sampai lebih dari 15 dan seringnya 10-12, 10-12. 8 juga ada yang make, berarti paru-parunya udah bagus. 10 nih misalkan. Nah, confirm Reden. Oke. Nah, udah berubah ya ganti. Saya mau nanya nih.
Bagian yang mesin ngasih yang mana? Yang ini tadi? Oke. Kalau dia nafas, yang mana? Kalau dia nafas spontan maksudnya? Iya. Yang ini? Iya, betul. Kalau dia apno ada apa? Apnonya enggak? Oh, aneh. Backup SIMV. Oke, udah bener. Kalau dia tiba-tiba apno, berarti langsung di backup aja otomatis nih. Oh, ini di backup otomatis sama mesinnya gitu. Oh, gitu. Kalau di backup kan ini nggak muncul. Nah, otomatis nanti dia itu backup jadi backup jadi pressure control, volume control. Nanti dia yang main. Ini nggak bisa dirubah ya. Ini bisa dirubah nih. TI 1,6 tadi Rin ya. Nah ini yang kadang teman-teman di lapangan nggak di setting nih. Kenapa itu? Kan nggak tahu. Ternyata dia backup. Nanti kan 167 kan nggak ada 1,67 di 165 nggak apa-apa kalau 1,7. Jadi kalau dia itu ternyata perburukan tiba-tiba ya nanti dia backup dari SIMV tersebut dari modus ini volume control lagi Ririn. Ini yang main lagi. Yang tadi awalnya otomatis ya. Tapi dia dirubah dulu tapi kan ini nggak bisa ya. Tapi dia udah lagi nggak backup otomatis. Kalau otomatis itu tadi reset sendiri ya ini ya. Coba dia ganti. Kalau otomatis ya? Reset ini sendiri dia. Iya. Kalau nggak diatur dulu kayak tadi. Mendingan nggak usah otomatis aja. Diatur itu. Diatur aja. Oke. Terus? Oke, berarti dia udah backup. Seandainya nih, tiba-tiba dia nggak ada nafas, ya perburukan lagi misalkan ya. Berarti dia yang ini nggak main, ya. Ini benar-benar nanti masuknya ke apno 12 thread. Kembali lagi ke volume control. Itu. Jadi modus yang ini nggak berlaku udah. Berlaku beberapa doang. Ini yang berlaku. Ya ini berlaku. Ini berlaku. Ini berlaku nggak coba nanti? Nggak, ini ngikutin dari sini. Jadi dia otomatis ngeset di sini. Ini berlaku, ini berlaku. Ini kalau otomatis berarti dari mesin. Kalau di setting berarti tadi 167 ya, Rin ya? Iya kan? Kalau berlaku. Yang nggak berlaku ini. Karena kan udah usaha iya, 12. Itu boleh kalau nanti ada kelengkapan. Mesti belum lengkap. Oh ternyata lupa nih nggak setting ini ya. Ataupun dia volume tidalnya dinaikkan sesuai dengan berat badan bisa. Kayak gini nanti dia ngereset sendiri kalau nggak salah. Male female otomatis dia. Ini laki-laki perempuan. Ya, misalkan tadi kan dari awal bisa juga nanti dia apno sendiri sih. Udah di sini udah sama aja sih. Nggak masalah. Yang penting proses pemberian oksigenasi aja. Ini apa ini? Itu N-tidal apa saya lupa itu 25%. Tapi nggak masalah itu settingan ini aja. Settingannya udah otomatis aja di situ. Oke, sip. Udah, oke. Itu tadi ya modenya ya dari. Jadi kalau kita main sini, berarti kita lihat sini. Kalau kita setting ini berarti kita setting lihatnya ke sini terus. Khawatirnya dia jalan nafasnya tinggi. Tapi kalau kita main pressure ini ya. Kita harus perhatikan ini volumenya masuk enggak. Jadi kapan kita pakai volume, kapan pakai pressure itu? Kesukaan dari rumah sakit biasanya family ininya. Biasanya pakai apa? Iya. Sama tergantung dari dokternya. Kalau ini pasiennya knockdown, kalau ini sudah ada bagian bawah juga sama. Usaha bernafas ya. Cuman ini aja ya, pengennya ke volume atau ini seringnya dipakai gitu ya? Ini sih, yang sering banget dipakai ini. Kemarin Bang Yangsen kalau nggak salah ini. Spontan. Iya, soalnya kan RR-nya dia meningkat, anestasinya udah mau habis atau udah habis malahan. Terus kita tanya terakhir jam berapa, bolusnya propofol atau apa gitu kan, nggak bisa jawab atau gimana gitu. Buru-buru pengen ditransfer ke persahabatan. Dokternya juga nggak bisa ngeset. Namun dari awal itu begging. Tahu keluarganya kali yang begging atau siapa nggak 8 juga. Jadi videoin klinis pasien sama ini setelah dipasang adaptasinya jangan dibawa dulu. Coba liatin dulu setengah jam. Nggak sabar juga nggak nyampe setengah jam ditransfer. Langsung dibawa. Iya, saya konfirmasi jam habis maghrib apa ya. Katanya aman ya alhamdulillah. Alhamdulillah kalau aman ya. Terus kalau PCV. Dia ganti tulisan aja di sininya. Nah, tadi kan volume. Iya. Ya, di sini sama 8 10 Rin. 8 10 15. Seringnya 10 sih, Rin. Kalau yang sangat bagus banget maksimal 15 ya. Iya.
Di atas 15 bahaya kenapa? Karena di sini nanti peningkatannya di sini. Tuh. Ini sama ya sisanya iya, ya? Cuman pojok yang atas. Oke. Yang lainnya sama Rin. Oke, mana lagi Rin? Pressure support. Kalau yang ini? Iya sama, cuman ganti volume aja. Tadi kan volume. Nih. Di sini nih. Nah, sorry. Nih. Nah, nih di sini. Tadi kan volume di sini kan? Ini diganti pressure. Ini tetap pressure support. Oh gitu. Iya. Tapi sama aja ya, 10 juga ya? Ini 10. Enggak, ini enggak gampang. Oh, gampang. Ini 1,67. Ini kan dirubah konversi detik. Tadi kan perbandingan ya. Ini detik langsung. Lihatnya ini ya. Iya. Oh iya, udah sama. Oke, confirm. Tinggal nanti oksigen ininya jangan 21 ya. Tadi 70 ya? 80 yang terakhir, 70. Iya, biasanya SIMV itu kepakainya tuh 40 sampai 80 seringnya. Ada yang pakai 70 sih. 70, 60. Nah, ini merah kenapa? Low minute volume. Iya, nggak masuk tadi ya. Pressernya berarti. Kalau kenyataannya ke pasien benar-benar kayak gini, berarti Ririn tanganin ini, naikin aja langsung. Nah, itu kadang tiba-tiba di jalan ada alarm gitu. Yang mana sih yang harus diatur? Nah, kalau lihat minimum volume, Ririn berarti ngerubah volume ataupun pressure. Tapi kalau dia saturasi, mainnya di sini. Oh sebentar, kalau misalkan dia minute volume ini yang harus kurang, berarti harus berikan low kan, berarti harus naikin adalah pressure kontrolnya ya, 15 misalnya gitu ya. Iya. Tapi naiknya itu kalau bisa per 2 atau per satuan, 10, 11, 12. 10 ke 11 atau 12. Oh, jangan langsung satu-satu gitu ya. Kalau nggak 2 digit. Misalkan 10 jadinya 12. Iya, biar nggak kaget. Oh, iya. gitu. Sambil Ren tambahin ini RR-nya. RR-nya ditambahin. Nggak apa-apa walaupun CV tadinya kan iya. Tadinya kan 10 nih. Ya masalah 11. Nggak masalah buat target ini dulu. Berarti kan supaya kembali volumenya tercapai ya. Misalnya dari awal PCMV itu kan 8 ya dari rumah sakit. Ini nggak tercapai, naikin ini ya, kemudian oksigen boleh dinaikin, boleh juga, boleh serat. Dinaikin berapa? Dinaikin 100? Enggak. Digitnya 10 atau 5 ya. Misalkan tadinya kan ini kan 50, digit 5, 55 ataupun 60. Oh gitu. Iya, tahap. Ya, kecuali desaturasi berat. Contohnya nih saturasinya tadinya 95, langsung down 40. Kamu boleh langsung 100. Ya? Boleh, sah-sah saja. 100% misalkan. Pernah kejadian kayak gitu nggak sih? Waktu itu sama Mas Jaya pernah itu saturasi berapa ya? 40-an ya. 40. Di jalan tiba-tiba turun gitu. Awalnya tadi bagus. Aku main kayak gitu kemarin sama Mas Cahyo. Tadinya bagus gitu. Iya. Pas sebelum record. Enggak bagus juga sih. Pas-pas juga. Terus yang dinaikkan adalah oksigen sama. Iya, kayak tadi. Jadi pressure control. Iya. Kejar volumenya, kejar oksigennya. Oh gitu. Kalau ini nggak usah dirubah. Oh iya. Kalau yang volume tadi sama juga berarti. Kalau yang volume apa? Kan ini kan mode yang pressure. Maksudnya kalau yang volume gitu, misalkan volume. ada. Ini volumenya ditambahin, Darin. Misalkan ada alarm gitu, berarti dia sama. Sama, makanya ningkatin ke volume. Tadi kan naikin pressure. Iya, misalkan 600 nih, dia di digit 50. Ya minimal maksudnya jangan terlalu jauh 200, 50, 100. Sambil mainkan oksigennya naikin. Oh, berarti mainnya ke volume sama oksigennya ya. Iya, sama RR-nya Ririn. Tadi RR-nya kan. Oke. Sama iya. RR-nya kan udah 12 kan, jadi 14 boleh. Boleh, monggo. Kalau 16 kalau masih dia knocked nggak masalah, nafas normal 20 nggak masalah, biar ngejar ekspresi minute volume. Jadi kan hasil perkalian volume tidak sama RR, itu kan? Iya. Oh gitu, sih. Iya, gitu. Terus apa lagi? Jarang yang pakai ISV kemarin, banyak kan ini, teman-teman di rumah sakit juga ada sih Pak ISV. ISV itu otomatis ngikutin dari keinginan pasien. Tapi aku juga belum pernah ini banget ke pasien. Seringnya pakai yang tadi. Jadi ini misalkan 70%, anggap aja ya ini 21% ya, bisa nggak bisa 25%. GPFL 5 oksigen. Oh ini ekspresi minute volume. Jadi ini mainnya itu ketika dia 25% minute volume 6.000, nggak nyampe 2.500 ya, 4.000 ya. Coba 4.000 dari 6.000 berapa nih? 75% dari ya. Coba cancel dulu.
Ini limit yang terakhir 30, jadi nggak boleh lebih dari 30. Misalnya kan dia bisa connecting juga, dia di atas 31 bisa. Ini udah normal, ini normal semua. 5 yang tadi oksigen misalkan 70, flow oksigen 5. Ini 100% yang ditargetkan adalah ngikutin pasien itu volume tidurnya ngikutin dia. Jadi mesin ini ngikutin dia, iya. Bukan yang limit ya, sorry. Ini minute volume persen. Dia misalkan mampunya 600, dia 600 per nafas. Jadi nggak ada korupsi gitu kan. Jadi kalau volume kontrol itu kita tentukan 500, padahal dia masih bisa 100 masuk lagi gitu kan. ASV berarti kan dia adaptasi. Iya, adaptasi sinkronis ventilasi. Kalau nggak salah ya pengertiannya. Jadi ventilasi ini mensinkronkan, mengadaptasi dari keinginan keadaan paru-paru itu sendiri gitu kan. Itu lebihnya dari sini. Tapi saya jarang juga pakai ini, saya pakai ini kemarin terakhir.